Oke, baik. Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kelas kita pada pagi hari ini. Dan saya sebagai dosen, Dr. Stephen Einstein Liao di Grafe International Theological Seminary di Jakarta, uh, melanjutkan pembelajaran kita akan Kitab Kejadian. Dan semester ini Kitab Kejadian kita mempelajari dari pasal 12 sampai pasal 50. Dan karena adanya pandemi, maka kelas ini dilakukan secara online dan saya merekam pelajaran dan mahasiswa-mahasiswi sekalian mendengarkan. Bagi Anda yang tidak bergabung atau bukan mahasiswa GITS, tetap bisa menikmati pelajaran ini dengan mengikuti channel YouTube saya. Anda akan mendapatkan update-update dari pelajaran ini. Dan kita sudah sampai di dalam Kejadian pasalnya yang ke-34. Kejadian pasal yang ke-34 kita akan lihat, dan ini melanjutkan pembelajaran terakhir kita yaitu Kejadian pasal 33. Dan di pasal 33 kita sudah sampai kepada poin di mana Yakub kembali lagi ke Kanaan. Ingat bahwa Yakub harus keluar dari Kanaan karena dia lari dari Esau. Dan kenapa dia harus lari dari Esau itu tentu adalah masalah yang dia timbulkan sendiri, yaitu dia membohongi bapaknya untuk mendapatkan berkat. Ya, padahal ya Tuhan sudah bernubuat bahwa yang muda yang akan diberkati, yang tua yaitu Esau akan menghamba kepada Yakub. Tetapi Yakub tidak rela, tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Dia berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu itu sesuatu yang curang, yang tidak benar, yaitu berbohong dan lain sebagainya. Dan itu tidak pernah benar ya saudara Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang Yakub lakukan di situ akhirnya, walaupun memang akhirnya dia diberkati karena memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, dan memang Yakub adalah yang lebih baik ya, dia adalah yang lebih rohani dan lain sebagainya, tapi dia melakukan kesalahan di situ. Nah, akhirnya dia karena kesalahannya itu dia harus lari dari Esau, dia harus keluar dari Kanaan, dia harus meninggalkan orang tuanya. Dia lari kepada Laban yang menipu dia dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya setelah 20 tahun dia kembali juga ke tanah Kanaan. Dia mengatasi Laban, kemudian di pasal 33 kita melihat dia berbaikan kembali dengan Esau dan sampai ke Sikem. Akhirnya dia sampai ke Sikem ya. Oke, coba kita lihat sekarang pasal 34, dan sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kiranya Engkau yang menolong supaya kami semakin paham akan firman-Mu, semakin mengertinya. Dan Tuhan, kiranya mahasiswa-mahasiswi bisa mempelajari kitab Kejadian ini, dan kemudian suatu hari mereka bisa mengajarkannya kepada orang lain, dan terutama itu bisa berguna untuk kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita lihat Kejadian pasal yang ke-34 di sini. Kita baca dulu ya. Oke, sebentar. Ya, ada Alkitab di screen mestinya. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ya, jadi kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya Dina di sini di pasal 30-an ya, sekitar pasal 30 kira-kira begitu. Ya, pasal tentang anak-anak Yakub waktu itu. Dan seperti yang saya pernah singgung bahwa diperkirakan bahwa Yakub punya lebih dari satu anak perempuan. Nanti kita akan lihat ada beberapa ayat yang menyebut tentang putri-putri atau anak-anak perempuan Yakub dalam bentuk plural. Dalam bentuk plural. Jadi diperkirakan bahwa dia punya lebih dari satu anak perempuan. Namun yang dikasih tahu kepada kita adalah Dina. Dan Dina dikasih tahu karena memang ada ceritanya, dan ceritanya di pasal 34 ini. Dan pasal 34 ini bukan cerita yang menyenangkan sebenarnya. Ini cerita yang menyedihkan. Ini adalah cerita yang penuh dengan berbagai kekacauan. Tetapi Alkitab, karena itu adalah firman Allah,
Alkitab tidak pernah menutup-nutupi, ya, menutup-nutupi kesalahan-kesalahan manusia atau bahkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang dianggap pahlawan-pahlawannya. Ya, kita harus ingat bahwa Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anak Yakub itu sering disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Ya, tetapi kita melihat bahwa Alkitab tidak pernah menutup-nutupi seperti kecenderungan manusia. Kalau misalnya ada orang yang kita sangat hargai, apalagi orang itu pemimpin dan lain sebagainya, kita akan mencoba untuk menutupi kesalahannya. Kita ingin membuat dia tampak sedemikian hebat dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan Alkitab. Justru pahlawan-pahlawan dalam Alkitab justru sering digambarkan kelemahan-kelemahan mereka. Abraham, bagaimana dia lemah dalam imannya ketika dia hampir 2 kali bahkan ya membiarkan istrinya diambil orang dan lain sebagainya, dan hal-hal lain lagi. Saudara kasih Tuhan. Ishak kita melihat dicatatkan kelemahan dia dalam favoritisme dia dan bagaimana dia hampir salah memberkati orang yang salah. Dan Yakub juga ya, Daud ya, seorang yang sangat luar biasa juga dicatat kejatuhannya dalam dosa dan lain sebagainya. Jadi pasal ini pasal yang gelap ya, dalam pengertian pasal yang tragedi, pasal tragedi bisa kita bilang. Suatu tragedi terjadi. Coba kita lihat di sini. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Dan ingat bahwa mereka sedang di tempat yang namanya Sikem. Tempat namanya Sikem. Dan rupanya Sikem itu dikasih nama, ya namanya sama dengan salah satu pangeran di sana. Pangeran ya. Jadi di ayat 2, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi raja negeri itu. Jadi mereka tinggal dekat Sikem. Bisa jadi pangeran Sikem di sini atau si orang yang namanya Sikem ini dikasih nama sesuai dengan tempat itu, atau mungkin tempat itu yang dikasih nama sesuai dengan nama Sikem ya, kita tidak tahu pasti. Sepertinya lebih mungkin adalah orangnya yang dikasih nama sesuai dengan tempatnya. Tetapi kita melihat, kita ada singgung sedikit bahwa sepertinya itu suatu kesalahan ya, karena di pasal 31 di pasal 31 Tuhan ketika suruh Yakub kembali ke tanah Kanaan, Tuhan memperkenalkan diri. Coba saya kasih lihat ya. Pasal 31 ayat 3 misalnya. Tuhan berkata, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Ya. Dan kemudian Tuhan berkata lagi di coba sebentar saya cari ya. Ya, dan di Kejadian 31 ayat 13 di situ, "Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Jadi ketika Tuhan suruh Yakub pulang, dia memperkenalkan diri sebagai Allah yang di Betel, dan sepertinya ada indikasi bahwa seharusnya Yakub pergi ke Betel di sini. Coba kita lihat yang waktu dia lari ke Betel itu, atau dia pertama kali ketemu Betel di Kejadian pasal 28. Di sini nazarnya Yakub ya, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku," di Kejadian 28 ayat 20 di sini, "melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Jadi Yakub pernah bernazar bahwa dia akan membangun ya semacam rumah bagi Allah di Betel itu. Ya, tapi kita lihat ketika dia kembali ke Kanaan, dia tidak kembali ke Betel, tapi dia tinggal di Sikem. Nah, di situ sudah satu langkah kesalahan di situ ya. Tapi kemudian kita lihat bahwa Dina, anak perempuan Lea, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Dan terjadilah tragedi di sini ayat 2. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ya, jadi kita melihat di sini betapa tempat itu adalah tempat yang jahat begitu ya, di mana seorang perempuan
bisa begitu saja dilarikan dan diperkosa begitu. Dan ini menunjukkan level moralitas pada saat itu, dan tidak ada polisi dan lain sebagainya. Suatu masa yang jauh lebih tidak berhukum daripada sekarang. Suatu masa yang berbahaya sebenarnya, masa yang berbahaya. Kita masih ingat ketika Ishak ya pernah berbohong juga tentang istrinya Ribka, bahwa dia katakan itu saudaranya, dan suatu kali kepergok oleh Abimelek. Itu ada di pasal 20-an. Kepergok Abimelek bahwa mereka sedang bercumbu-cumbuan. Nah, Abimelek akhirnya berkata, loh ini istrimu, kenapa kamu bilang saudaraku? Dan Abimelek bilang, gampang sekali seseorang bisa tidur dengan istrimu ini. Wow. Dan kita bilang, oh ternyata memang tempat itu tempat yang kacau juga begitu. Dan jadi ketakutan Abraham dan Ishak mengenai istri-istri mereka, yaitu Sarah dan Ribka, walaupun memperlihatkan kekurang berimanan kepada Tuhan, namun bukanlah ketakutan yang bersifat paranoid begitu ya. Bukanlah mereka mengimajinasikan sesuatu. Memang ada bahaya itu gitu. Memang ada bahaya itu. Nah, mestinya mereka tidak perlu berbohong, mestinya mereka istilahnya mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi bukan berarti tidak ada bahaya itu. Memang ada bahaya yang mengancam wanita-wanita pada zaman itu, ya. Dan kita bisa melihat di sini, ya jelas Sikem adalah seorang penjahat di sini, di mana dia memperkosa seorang wanita. Namun kita bisa berpikir juga tentang peran dari Dina dan Yakub dan keluarganya, gitu. Apakah mereka mengambil istilahnya langkah-langkah pencegahan yang pasti gitu? Artinya peran Yakub sebagai seorang ayah di sini mestinya dia memperingatkan Dina sebagai anaknya, dan juga peran Lea sebagai ibunya, karena Lea disebut di ayat 1. Mestinya mereka memperingatkan Dina bahwa hey, kamu harus hati-hati gitu. Jangan sembarangan. Dikatakan Dina mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Saya rasa bisa saja suatu hal yang wajar bagi seorang muda untuk mau cari teman misalnya. Tetapi kita harus berhati-hati teman seperti apa yang kita cari gitu. Dan rupanya ada suatu alasan mengapa Abraham tidak mau Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Kemudian Ishak juga tidak mau Yakub menikah dengan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan rupanya memiliki moralitas yang rendah begitu. Dan teman-teman perempuannya Dina di sini sama sekali tidak membantu dia. Teman-teman perempuannya Dina di sini sama sekali tidak melindungi dia. Mestinya Dina sebagai seorang tamu yang mengunjungi perempuan-perempuan ini, ya teman-teman dia dalam tanda kutip yang mungkin dia mulai berteman dengan mereka, mestinya mereka melindungi dia dari predator-predator, penjahat-penjahat seperti Sikem. Namun sepertinya hal seks sebelum nikah dan lain sebagainya sepertinya sudah biasa bagi perempuan-perempuan Kanaan tersebut, sehingga mereka tidak masalah, dan mereka bahkan mungkin malah menjebak Dina atau lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa Dina berteman salah berteman. Jadi ini salah satu hal yang sangat ini ya. Kita melihat ya ada berbagai hal yang menjadi poin di sini. Nomor satu, ada kesalahan Yakub ya, tidak ke Betel ya, melainkan ke Sikem. Jadi sudah salah ya di situ. Kemudian kita lihat bahwa rupa-rupanya ya, Dina salah berteman di sini. Dia salah berteman, dia berteman dengan perempuan-perempuan negeri itu yang tidak melindungi dia. Gitu. Kemudian kita melihat, kita tidak tahu apakah Yakub atau Lea ya, ada memperingatkan Dina tentang bahaya dari pertemanan dia tersebut. Ya, jadi apakah ada memperingatkannya? Itu adalah tugas orang tua. Orang tua harus memperingatkan anak-anaknya tentang bahaya yang ada di dunia ini. Tentang bahaya yang ada di dunia ini. Bahaya pertemanan yang salah, begitu kan? Bahaya obat-obatan, bahaya alkohol, bahaya karakter yang salah, dan lain sebagainya. Ada banyak bahaya di dunia ini yang adalah tugas dan tanggung jawab orang tua untuk menyampaikannya kepada anak-anaknya begitu, dan memberikan perlindungan kepada mereka sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah, jadi nomor 3, apakah Yakub dan Lea ada memperingatkan Dina tentang bahaya dari pertemanan tersebut? Tapi nomor 4 juga, apakah Dina ada mengindahkan peringatan atau
teguran dari orang tuanya. Jadi kita tidak tahu ya, karena teks kan tidak kasih tahu kita. Apakah Yakub dan Lea ada memperingatkan, hey Dina, kamu sebaiknya janganlah main ke sana, situ agak bahaya. Eh, Mungkin papa mama tidak bisa jaga kamu di situ. Kita tidak begitu kenal orang-orang yang sepertinya mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak begitu bagus, ya. Mereka punya moralitas yang rendah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah Yakub dan Lea kasih tahu, dan kita tidak tahu juga kalau misalnya Yakub dan Lea ada memperingatkan, apakah Dina ada memperhatikan itu atau tidak gitu. Apakah dia ada mengindahkan? Nah, sayang sekali kalau misalnya Dina bertindak seperti kebanyakan remaja pada hari ini, remaja dan pemuda hari ini. Dari yang saya observasi, baik itu di kalangan non-Kristen, bahkan saya sangat sedih di kalangan Kristen sekalipun. Di kalangan anak-anak orang Kristen sekalipun, bahkan di dalam anggota-anggota jemaat. Banyak sekali anak muda yang tidak mau mengindahkan orang tuanya. Mereka lebih berpikir, loh, kenapa mengekang kebebasan saya? Kenapa saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Dia tidak mau melihat dari sudut pandang yang besar, begitu. Dia hanya lihat dari sudut pandang keenakan dirinya sendiri, kenyamanan dirinya sendiri, bahwa ada sesuatu yang fun di situ, ada sesuatu yang, wah, saya kehilangan inilah, kehilangan applause dari dunia, kehilangan ini dan itu dan ini itu, dan dia hanya lihat dari sudut pandang dia, sedangkan orang tua melihat dari sudut pandang yang lebih hati-hati, lebih melihat jangka panjang, berpikir tentang dia melihat anaknya dan merencanakan anaknya akan menjadi orang yang hebat nanti 10-20 tahun lagi, begitu. Orang tua mau seperti itu, anaknya akan tumbuh besar, sedangkan anak itu hanya berpikir, wah, saya minggu ini mau senang-senang, saya malam ini mau senang-senang, dan lain sebagainya. Jadi sangat pendek pikirannya. Jadi kalau misalnya Dina bertindak seperti kebanyakan remaja hari ini, maka dia akan tidak mengindahkan orang tuanya. Dan itu sangat disayangkan sekali, saudara, sangat disayangkan sekali. Dan dia tidak mengindahkan orang tuanya, dia tidak menjauh dari pertemanan dan yang tidak benar dan lain sebagainya. Nah, hari ini, saudara kasih Tuhan, saya tahu bahwa terutama di kalangan feminis dan sebagainya, banyak yang ingin berkata, dan saya sudah sering lihat, ya, oh, bagaimana cara mencegah pemerkosaan, katanya, ya, bagaimana cara mencegah pemerkosaan. Cara mencegah pemerkosaan, katanya, jadi ini ada suatu kampanye besar-besaran yang berkata kita tidak boleh mengekang si wanitanya, gitu. Tidak boleh mengekang wanitanya, jadi tidak boleh suruh wanitanya jangan pergi malam-malam, suruh wanitanya jangan mabuk-mabukan, suruh wanitanya jangan berpakaian yang terbuka-terbuka. Tidak boleh katakan hal-hal itu kepada wanita-wanita. Lalu mereka berkata bahwa supaya mencegah pemerkosaan kita harus ngajarin laki-laki, katanya. Laki-laki jangan memperkosa kalau ada perempuan yang mabuk, jangan memperkosa kalau ada perempuan yang sendirian di tengah malam, gitu kan, ketemu di jalan, jangan diperkosa, jangan memperkosa wanita yang misalnya pakaiannya kurang bahan dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kampanye seperti ini sangat bodoh karena tidak memahami esensinya. Nah, saya setuju bahwa laki-laki tidak boleh memperkosa wanita dalam kondisi apapun. Anda ketemu seorang wanita yang telanjang bulat dan tidak sadarkan diri pun, Anda tidak boleh perkosa dia, begitu. Ya jelas tidak boleh, itu jelas. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah diajarkan, ya. Artinya begini. Tidak ada, saya rasa, orang tua yang sehat yang mengajarkan anaknya laki-laki, kalau kamu lihat wanita begini, perkosa aja. Tidak ada, saudara. Ya, kecuali dia sudah tidak waras, ya, tidak waras. Mungkin dia adalah orang yang tidak waras, yang gila dan lain sebagainya, yang ngajar seperti itu. Tapi tidak ada, ya. Rata-rata semua orang tahu bahwa kita tidak boleh memperkosa, tidak boleh menjahatin orang, apalagi wanita dan lain sebagainya. Tetapi, ya, yang gagal dipahami oleh kaum feminis ini adalah bahwa laki-laki yang akan memperkosa orang adalah laki-laki yang tidak peduli dengan semua anjuran ini, ya, sehingga tidaklah salah untuk berkata kepada perempuan-perempuan ini, hey, kalian juga harus jaga diri, begitu. Kalian harus jaga diri. Coba kita terapkan kepada apa ya? Hal-hal lain, misalnya jambret. Kita bilang, bagaimana caranya supaya tidak dijambret, tidak dirampok, tidak dicuri barangnya kalau Anda sedang keluar? Ya, nomor satu, misalnya barang jangan misalnya bawa barang perhiasan, jangan dipasang semuanya. Anda naik mikrolet lalu tangan Anda penuh dengan
ini apa dengan emas, wah Anda, ya itu kan memang yang merampok itu salah dan kita kita nggak boleh ngomong begitu ya, kita harus ajarin tukang rampoknya jangan merampok ya, walaupun ngelihat emas banyak jangan rampok ya. Ya bener sih tidak boleh merampok, kalau orang baik ya nggak akan gitu. Kalau kebetulan dia ketemu orang baik ya dia mau pakai satu badan penuh emas pun ya nggak akan dirampok karena dia ketemu orang baik gitu. Nah kalau dia pas ketemu orang jahat, ya mau dikasih tahu gimana pun orang jahat itu dia akan tetap jahat gitu kan. Jadi itu suatu kampanye yang sangat bodoh menurut saya. Ya, kita tetap berkata, hati-hati ya kalau kamu keluar, janganlah sangat menampakkan, ya, misalnya sangat menampakkan, wah ini kita harta benda kita dan lain sebagainya. Jangan bodoh gitu, nanti kamu dijambret, kamu dirampok gitu. Sama dengan masalah ini ya, kalau seorang wanita tidak mau berada dalam bahaya, ya maka dia harus hati-hati. Dia harus hati-hati karena ada orang jahat di dunia ini. Nah, kalau dia pas ketemu orang baik ya oke, nggak masalah gitu. Pas dia ketemu orang baik. Ya, tetapi dia harus lihat nomor satu, dia pergi kemana gitu. Dia pergi kemana? Misalnya ada wanita, dia perginya dugem, pergi ke klub, pergi ke misalnya ke tempat minum-minum dan lain sebagainya. Ya lalu kemudian dia diperkosa karena dia mabuk dan sebagainya, atau dibikin mabuk oleh orang, dikasih obat sama orang lain sebagainya, kan sering kita baca ya di berita-berita. Maka ya tentu si pemerkosanya itu orang jahat, tapi si wanitanya ini bodoh gitu bilang. Si wanitanya ini bodoh karena dia tidak menjaga diri ya. Apakah pemerkosanya salah? 100% salah, dia harus ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukum. Tapi si wanita ini juga bodoh. Jadi saya ingin berkata bahwa, hei orang tua, kamu punya tanggung jawab untuk melindungi anakmu, ya. Singkirkan kebodohan dari hati mereka, dan sebagainya. Ya. Dan anak-anak juga punya tanggung jawab ya untuk mendengarkan orang tuanya dan jangan menjadi orang bodoh gitu. Oke, dan ya entah kesalahan di mana dan lain sebagainya, akhirnya Dina diperkosa. Ayat 3, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Jadi sesuatu terjadi di sini di mana Sikem setelah dia memperkosa Dina, dia malah jadi ini ya, jadi semacam tertarik kepada Dina, walaupun kita tidak bisa mengatakan ini cinta yang sejati karena kalau dia cinta sejati saya rasa dia tidak akan memperkosa, tapi ini cinta yang bersifat jasmani gitu ya. Kalau di dalam bahasa Yunani ada berbagai jenis cinta, ada philia, ada storge, ada eros, ada agape ya. Jelas ini bukan cinta agape, tapi secara duniawi lah bisa dikatakan dia jatuh cinta, dia jadi tertarik dengan Dina. Kadang-kadang saya bisa mengatakan bahwa seorang wanita yang hidupnya kudus, seorang wanita yang bertingkah beda dengan dunia ini justru lebih feminim sebenarnya, lebih feminim dan lebih menarik daripada wanita yang kacau balau begitu, daripada wanita yang istilahnya gimana ya, misalnya seorang wanita yang menonjolkan keseksian dia, ya, dia pakai baju yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekilas laki-laki seneng kan, seksi nih dan lain sebagainya, tapi hanya menyenangi sebagai objek gitu, menyenangi sebagai objek sebenarnya. Tetapi seorang wanita yang menjaga dirinya, yang dia pakai rok yang panjang misalnya, justru terlihat anggun, ya, terlihat anggun dan sebenarnya memiliki daya tarik tersendiri ya, karena ingat Rasul Paulus ada mengatakan kepada wanita-wanita yang percaya di 1 Timotius, janganlah kita berdandan secara lahiria dengan istinya mengutamakan yang lahiria lah, entah rambut, entah perhiasan dan sebagainya. Bukan berarti wanita tidak boleh ya, berhias boleh, tapi bukan itu yang ditekankan. Tetapi hiasilah diri dengan manusia batiniah, dengan kelakuan yang baik. Dan itu akan memberikan kepada seorang wanita suatu daya tarik yang tersendiri. Nah, sepertinya Dina memiliki itu. Dina berbeda dengan perempuan-perempuan lain. Mungkin perempuan-perempuan lain di kota itu akan sangat senang, nggak perlu diperkosa pun mereka senang dengan Sikem. Namanya Sikem juga pangeran gitu kan. Jadi, tapi Dina ini beda. Dina ini dia dia tidak mau sehingga dipaksa oleh Sikem. Ya, dia diperkosa. Ya, tentu sebagai seorang wanita secara fisik lebih lemah.
Tapi Sikem melihat bahwa wanita ini beda gitu. Beda dengan yang lain, ya. Beda dengan yang lain dan wanita ini wanita yang terhormat sebenarnya, ya. Dan lain sebagainya sehingga dia malah jatuh hati. Ayat 4, sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini menjadi istriku. Jadi ya di zaman itu pernikahan tidak segampang itu, ya, harus diatur oleh orang tua. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Jadi Yakub ya mendengar masalah ini, tetapi Yakub di sini menunggu anak-anaknya yang lain pulang. Dan di sini kita melihat Yakub mulai melakukan suatu kesalahan di mana dia tidak mengambil alih, dia tidak menunjukkan kepemimpinan. Mestinya dia sebagai bapak patriark, ya, dia yang memimpin, kita harus bagaimana gitu. Ya, dan seharusnya dia yang memimpin dan misalnya menarik Dina dari sana atau lain sebagainya. Tapi dia agak pasif di sini. Agak pasif, dan kita melihat itu adalah salah satu efek dari poligami sebenarnya. Salah satu efek dari poligami apa? Terjadi semacam klan-klan di dalam satu keluarga, jadi kayak ada kubu-kubu. Dan kita lihat kubunya itu tergantung kepada kamu anak dari satu ibu atau tidak. Jadi di rumah Yakub minimal ada 4 kubu atau 2 kubu besar yang bisa dibagi lagi menjadi dua lagi, dua, sehingga 4 kubu kecil tapi 2 kubu besar. Yaitu siapa? Anaknya Lea dengan anaknya Zilpa. Karena Zilpa itu hambanya Lea, itu semacam satu kubu begitu. Ya, tapi yang anaknya Lea mungkin lebih dekat satu dengan yang lain, ada 6 orang laki-laki, 1 orang perempuan, Dina. Anaknya Zilpa 2 orang, ya, tapi juga agak dekat karena satu kubu. Anaknya Rahel dan anaknya Bilha itu juga satu kubu. Jadi di dalam keluarga jadi ada kubu-kubuan. Dan akhirnya karena masalah seperti itu, mereka yang di dalam satu kubu itu lebih saling loyal satu dengan yang lain begitu ya, lebih saling menjaga satu dengan lain, sehingga sepertinya Yakub di sini justru ingin lihat, oke, ini kan Dina ini kan dari sisinya si Lea begitu. Jadi bagaimana nanti kakak-kakaknya, abang-abangnya, yaitu anak-anak Lea akan bertindak begitu. Jadi Yakub bukannya berkata, loh saya bapaknya gitu, saya nggak peduli dengan kubu-kubu ini semua, saya bapak, semua anak saya gitu. Tetapi kita melihat bahwa Yakub tidak mampu melakukan seperti itu. Nomor 1 karena dia terjebak kepada poligami. Nomor 2 karena dia memfavoritkan. Nanti kita akan lihat di pasal selanjutnya, di pasal 37 terutama, bahwa dia punya favorit gitu. Dia punya favorit yaitu Yusuf, nanti kita akan lihat, yang membuat dia tidak bisa untuk memperlakukan semua anak dengan adil, sehingga dia dengan sendirinya kehilangan ya, atau merasa kehilangan otoritas untuk bertindak dengan tegas dan tepat dalam masalah ini, sehingga dia menunggu anak-anaknya pulang begitu, yaitu abang-abangnya Dina. Dan memang di dalam banyak kultur seorang abang ya itu sangat bertanggung jawab untuk keselamatan adik perempuan mereka gitu. 6. Lalu Hemor dan ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati ya, terutama yang satu ibu dengan Lea, dan kebetulan ada cukup banyak, ada 6 orang ya, 6 orang abang ya yang dimiliki oleh Lea, yang dimiliki oleh Dina. Orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Benar. Bericalah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Jadi kita melihat di sini Hemor dan Sikem datang untuk meminta pernikahan, tapi kita melihat bahwa mereka tidak ada menunjukkan penyesalan, mereka tidak ada minta maaf, mereka tidak ada say sorry istilahnya begitu. Tidak ada. Jadi mereka memperlakukan apa yang terjadi, yaitu pemerkosaan itu sebagai sesuatu hal yang lumrah begitu. Nah, ini yang membuat keluarga Yakub marah juga di sini. Dan apa yang diajukan oleh Hemor dan Sikem di sini, bahwa biarlah kita mengambil ya, berikanlah gadis-gadis kami kamu kepada kami, ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Intinya Hemor dan Sikem
menawarkan orang Israel untuk menjadi bagian dari mereka. Dan kalau tentunya dalam benaknya Hemor dan Sikem di sini bahwa kita bisa mengasimilasi orang Israel nih. Karena jumlah penduduk Sikem lebih banyak dari keluarga Yakub. Jadi kalau benar-benar bergabung, maka keluarga Yakub akan terasimilasi dengan keluarganya atau dengan penduduk Sikem di sini. Dan ini adalah suatu hal yang berbahaya karena ya apalagi Yakub ya. Yakub, nah kita tidak tahu apakah Yakub ada mendengar semua ini ataukah dia serahkan semua negosiasi ini kepada anak-anaknya ya. Tapi kalau misalnya Yakub ada mendengar, maka dia harusnya tahu bahwa ini bukanlah suatu penawaran yang bisa mereka terima. Karena Yakub tahu persis bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk menjadi suatu bangsa yang spesial, gitu, yang spesial. Dan mereka tidak boleh sembarangan kawin campur bergabung dengan bangsa lain, begitu. Karena mereka adalah pewaris janji Abraham. Ya. Bayangkan, ya dia saja susah-susah dikirim oleh bapaknya ke Laban supaya tidak mengambil anak perempuan Kanaan. Tapi sekarang yang ditawarkan di sini adalah kawin campur dengan orang Kanaan menjadi satu bangsa dengan mereka. Wow. Jadi ini mestinya ditolak mentah-mentah oleh Yakub. Tapi kita lanjutkan ayat 11. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Mungkin maksud Sikem baik di sini, di mana dia berkata, yaudah saya mau tebus lah istilahnya, saya mau tebus dengan harga berapapun, tapi sepertinya ini malah bisa jadi dianggap menghina oleh saudara-saudaranya seperti yang akan kita lihat nanti. Di mana seolah-olah saudara-saudara Dina berpikir bahwa si Sikem ini berpikir bahwa dengan uang semuanya selesai gitu. Karena kebetulan dia kaya, kebetulan dia pangeran, kebetulan dia punya harta, maka dengan uang dia bisa beli adik kita begitu. Jadi adik kita ini diperlakukan seperti pelacur kalau begitu. Ya, masalah uang begitu, masalah uangnya banyak atau sedikit nggak masalah, tapi kalau seorang wanita bisa dibeli dengan uang, moralitasnya, maka dia pelacur sebenarnya. Seperti ada suatu ilustrasi, suatu cerita katanya ya, ada seorang yang kaya raya, seorang bilioner kalau di Amerika itu sudah miliaran dolar, itu kalau di Indonesia sudah triliunan rupiah, dan dia ketemu dengan seorang wanita. Lalu dia istilahnya kayak goda-goda wanita itulah ya, goda-goda wanita itu ya, wanita itu wanita itu tahu ini kan orang kaya gitu, orang kaya jadi senang-senang aja digoda begitu kan. Nah, dia senang-senang aja digoda. Lalu si orang kaya ini lalu bilang, gimana kalau malam ini kamu ke kamar saya, kamar saya kita berdua gitu ya, dan tahulah maksudnya gitu kan. Dan laki-laki ini berkata, tenang, saya kasih kamu 1 juta US dollar. Wah, wanita itu berpikir nih, 1 juta US dollar kan banyak sekali, itu seumur hidup saya sudah tenang gitu. Akhirnya dia okekan gitu, Nah, tapi kemudian orang itu berkata, atau nggak jadi deh katanya, nggak jadi ya. Ngomong, dia bilang, saya kasih kamu 100 dolar aja. Wanita itu marah gitu. Itu marah, dia mau coba pukul laki-laki itu. Ya, asal saya murahan katanya gitu kan. Laki-laki itu bilang, tenang dulu katanya ya. Waktu saya kasih kamu tawarkan 1 juta, kamu sudah setuju. Itu membuktikan bahwa kamu memang adalah pelacur gitu. Kamu adalah pelacur. Nah, sekarang kalau kamu memang sudah pelacur, sekarang kita hanya tinggal negosiasi harga begitu. Jadi saya turunkan harga, kalau kamu tinggal naikkan harga. Wah, jadi sudah dikasih Tuhan. Inti dari pelacuran adalah ketika kita berani mengorbankan moralitas kita ya, demi uang. Ya, masalah besar sedikitnya uang itu nggak masalah gitu. Ya, itu adalah pelacur juga. Nah, jadi apa istilahnya yang dikatakan oleh si Sikem di sini sepertinya malah membuat kakak-kakaknya, abang-abangnya Dina tambah marah lagi. 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Jadi tidak dikatakan Yakub ya, tapi anak-anak Yakub. Berarti Yakub tidak tahu tipu muslihat mereka karena belakangan dia akan kaget.
Tapi kesalahan Yakub adalah dia tidak mengambil alih kepemimpinan. Jadi dia biarkan anak-anaknya. Mungkin dia pikir anak-anaknya yang mungkin dia pusing ya. Kadang-kadang ada satu hal, kalau kita pusing, kita jadi lepas tangan. Aduh, saya udah nggak tahu mau ngapain. Kita lepas tangan. Nah, kalau kita adalah pemimpin, kita tidak bisa lepas tangan sepenuhnya. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Ya kan? Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami. Itu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan garis-garis kami kepada kamu dan mengambil garis-garis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Dan sekali lagi, mestinya opsi ini tidak ada tidak bisa diberikan karena Yakub tahu bahwa mereka tidak dipanggil oleh Tuhan menjadi satu bangsa dengan orang Kanaan. Gitu. Jadi ini opsi yang tidak ada mestinya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Jadi sungguh saudara kasih Tuhan, suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh anak-anak Yakub di sini, mereka mau minta semua laki-laki di Sikem untuk disunat, tapi mereka bermaksud jahat di sini dan dalam hal ini mereka melakukan suatu kesalahan juga. Nah, bolehkah mereka marah? Saya rasa marah adalah pantas ya. Mereka marah pantas, tapi dua kesalahan tidak membenarkan satu ya. Artinya dua kesalahan tidak cancel lalu jadi benar gitu. Kayak negatif kali negatif jadi positif. Tidak demikian. Nah, kita lihat apa rencana mereka. Ayat 18. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang ini mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil garis-garis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan garis-garis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang ini setuju tinggal bersama-sama dengan kita sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ya, jadi Sikem menyetujui hal ini dan sekarang mereka harus meyakinkan seluruh kota untuk melakukan hal tersebut. Dan bagaimana cara mereka melakukannya? Ayat 23. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka. Bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Jadi di satu sisi kita melihat bagaimana Hemor dan Sikem menggunakan sifat materialistis yang ada pada diri hampir semua manusia untuk meyakinkan mereka untuk melakukan ini. Dan memang betapa banyak hal-hal yang buruk yang manusia rela lakukan demi uang. Demi uang, demi harta. Ada orang yang rela berbohong, menjual segala moralitas yang dia miliki, sudah taken kontrak, dibatalkan, main curang, sampai kepada hal-hal yang lebih buruk lagi, bahkan membunuh orang atau bahkan mengorbankan keluarganya sendiri. Ada orang yang sengaja cari iblis, cari setan, korbankan keluarganya untuk jadi kaya raya dan sebagainya. Betapa banyak hal yang manusia rela lakukan demi uang. Dan ini menjadi pancingan yang sangat kuat ya. Dibilang, kalau kamu mau disunat, nah nanti kita bisa jadi satu bangsa. Lihat tuh, mereka itu kaya raya. Mereka punya ternak begitu besar. Kalau kita sudah menikah dengan mereka, berbesanan dan sebagainya, itu kan nanti jadi punya kita juga. Dan rupanya ini cukup untuk meyakinkan mereka. Tapi di sisi lain, kita sudah bisa melihat juga niat busuk dari Hemor dan Sikem ya, di mana anak-anak Yakub punya rencana busuk, mereka juga punya rencana begitu. Si Hemor dan Sikem ini punya rencana juga bahwa pelan-pelan kita akan asimilasi orang-orang Israel ini dan lain sebagainya. Ayat 24. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Oke, akhirnya dilakukan. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, ya, kalau Anda pernah disunat, Anda akan tahu bahwa memang setelah beberapa hari, dan ingat ini zaman itu ya, belum ada anestesi, belum ada paracetamol, dan cara sunat itu sangat tradisional, yaitu memang dipotong saja dan kemudian dibiarkan untuk mengering, begitu mengering. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Jadi waktu itu tidak ada teknologi menjahit ya seperti sekarang. Lukanya dijahit dan sebagainya.
Dan pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi. Dan Simeon dan Lewi ini kebetulan adalah kakak atau abang kandung dari Dina, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Wow, ya, dengan tidak takut-takut. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Oke. Dan kita melihat di sini bahwa mereka melakukan suatu kejahatan juga di sini. Jadi apa yang dilakukan Sikem adalah jahat dan salah. Dia memperkosa Dina. Dan sepertinya anak-anak Yakub menuntut seluruh kota itu bertanggung jawab. Nah, apakah ada kesalahan kota itu? Ya jelas ada, dalam pengertian mengapa moralitasnya begitu rendah, mengapa teman-teman perempuannya Dina yang tadi kita singgung tidak melindungi dia dan lain sebagainya. Tetapi tentunya ada banyak orang juga yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya, ada banyak orang juga yang mungkin tidak tahu masalah ini sama sekali. Jadi ketika mereka membunuh seluruh kota itu, bisa jadi ada banyak orang yang tidak bersalah yang dibunuh. Dan ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Terlebih lagi mereka menggunakan sunat sebagai taktik mereka, dan sunat itu adalah tanda perjanjian yang Tuhan berikan pada Abraham. Jadi mereka menggunakan tanda perjanjian Tuhan untuk menipu orang dan kemudian membantai mereka gitu. Jadi ini adalah suatu kesalahan. Dan nanti kita akan lihat ayat 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Jadi kita melihat sifat lama dari Yakub sedikit muncul di sini, di mana dia tidak begitu peduli atau tidak menekankan masalah benar salahnya tindakan mereka, tapi pragmatisme. Pragmatismenya adalah, kalau kamu lakukan ini nanti efeknya buruk sama kita. Kalau kamu lakukan ini nanti kita diserang oleh orang lain. Jadi tidak ditekankan masalah yang kamu lakukan itu salah gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya apa? Ya, pragmatismenya apa? Dan ini mirip dengan waktu ingat bahwa waktu Ribka suruh Yakub pura-pura jadi Esau untuk mendapatkan berkat ayahnya, apa yang Yakub katakan? Yakub protes. Tapi protes bukan masalah, "Mah, ini salah, kita nggak boleh bohongin bapak kita." Tapi protes masalah, kalau saya ketahuan oleh bapak saya akan dikutuk. Malah lebih parah gitu kan. Jadi ya sifat-sifat lama kita, kedagingan kita seringkali muncul. Dan di sini muncul pada diri Yakub. Sehingga dia menegur anak-anaknya, bukan masalah, itu tidak benar. Ada orang-orang yang tidak bersalah di kota itu dan sebagainya. Ya. Tapi tidak. Dia berkata, nanti orang-orang Feris, orang-orang Kanaan bersekutu melawan kita, kita akan dihabiskan. Ayat 31, tapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Jadi sungguh suatu pasal yang penuh tragedi, sebenarnya penuh tragedi, dan ada banyak kesalahan di berbagai pihak, ya, kesalahan dari pihak Yakub mungkin dalam hal kepemimpinan dia, bagaimana dia membiarkan anak-anaknya keterlaluan, keputusan-keputusan yang salah, mungkin kesalahan dari Dina juga, ya kita tidak tahu, yang tidak mendengarkan misalnya peringatan orang tuanya, ya. Jelas Sikem adalah penjahat besar di sini. Kemudian anak-anak Yakub juga, ya, anak-anak Yakub melakukan kesalahan, mereka tidak menunggu pembalasan Allah. Kalau memang suatu kota itu bersalah, Tuhan bisa membalasnya. Sodom dan Gomora adalah contohnya. Oleh karena itu Tuhan berkata, janganlah menuntut balas, tapi biarlah Tuhan, ya Tuhan. Dan Tuhan bisa menuntut balas, bisa lewat, bukan berarti kita tidak boleh lewat pengadilan, ya pengadilan adalah hamba Allah, jadi boleh. Tapi bukan dengan tangan kita pribadi, kita ambil golok, kita kejar-kejar orang mau bunuh dia, gitu ya. Oke, lanjut ke pasal 35. Allah berfirman pada Yakub. Nah, suatu titik yang sangat rendah dalam sejarah keluarga Yakub di sini, suatu masalah yang besar terjadi, ada suatu semacam krisis. Sekarang kota-kota lain mungkin kesel dengan mereka dan berencana untuk, mereka tidak tahu ya, Yakub takut bahwa dia akan diserang oleh bangsa-bangsa lain.
Dan di titik yang sangat rendah ini, Tuhan intervensi sekali lagi, ya Tuhan intervensi dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa, mengingatkan Yakub ya, apa yang harus dia lakukan. Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Intinya Tuhan ingatkan lagi yang tadi sudah kita buka di awal kelas, bahwa Yakub pernah bernazar kepada Tuhan untuk pergi ke Betel, untuk mendirikan rumah bagi Allah di sana, dan Tuhan intinya mengingatkan Yakub, Yakub kamu harus pergi ke Betel begitu. Jadi dia di Sikem pertama itu sudah suatu kesalahan sebenarnya ya, sehingga timbul segala masalah ini. Kita melihat ketika kita tidak mau menaati Tuhan dalam satu hal, itu bisa merembet ke banyak hal lain itu. Nah, itu bilang Tuhan ingatkan dia, bersiaplah, pergilah ke Betel, ya, dirikan di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu. Dan dia harus ingat lagi akan janji dia kepada Tuhan. Ya. Dan Anda pernah janji apa sama Tuhan? Mungkin Anda pernah berjanji untuk melayani Tuhan. Ya, apakah Anda tarik balik janji Anda itu? Atau Anda bilang, oh saya mau melayani Tuhan. Ya. Ayat 2, lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dan Yakub akhirnya sadar bahwa dia telah gagal memimpin keluarganya selama ini, terutama dalam hal rohani, sehingga anak-anaknya tumbuh dengan karakter yang demikian, penuh dengan kekerasan. Simeon, terutama Simeon dan Lewi, yang belakangan nanti kita akan baca di pasal 49, Yakub akan mengutuk mereka intinya, ya karena tindakan mereka membunuh seluruh Sikem ini. Jadi dikutuk oleh Yakub. Tapi Yakub juga menyadari bahwa wow, ya ternyata kacau sekali, sehingga dia menyadari bahwa sekarang kita harus menguduskan diri secara rohani. Dia bilang, jauhkanlah dewa-dewa asing ada di tengah-tengah kamu. Kita masih ingat Rahel saja masih curi terafim bapaknya, ya kan? Nggak tahu ada dewa-dewa asing lagi apa yang mereka, anak-anaknya ya, melalui pertemanan mereka kah, melalui apakah yang sudah menyusup masuk ke rumah Yakub, yang Yakub izinkan, biarkan ya, dia tidak begitu pedulikan sama ini. Tapi dia sadar sekarang, Tuhan tegur dia. Dan kadang-kadang harus ada suatu krisis dalam kehidupan kita untuk membuat kita tersadar bahwa hey, saya sudah menyimpang. Dan apa yang terjadi di Sikem, ya, Dina bisa sampai diperkosa anaknya. Tentu Yakub mengasihi anaknya juga ya, walaupun dia ada favoritisme. Tapi dia pasti sedih untuk Dina. Dan bukan hanya itu ya, dia sedih untuk Dina, kemudian segala macam masalah bahaya yang mengancam. Perlu ada krisis untuk membangunkan dia lagi. Jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, tukarlah pakaianmu. Mengapa? Ya, dalam Alkitab pakaian sering dikaitkan dengan perbuatan. Ya, jadi perbuatan-perbuatan kita diibaratkan seperti pakaian. Ya, oleh karena itulah di dalam misalnya ya, di dalam kitab Yudas misalnya ya, Yudas 1 ayat misalnya ayat 23. Yudas 1:23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi pakaian mereka, jadi perbuatan-perbuatan kita diibaratkan pakaian kita, karena itu sesuatu yang menempel pada kita, yang kita pakai, menempel kepada kulit kita. Jadi dan ini menarik juga bahwa pakaian sering mencerminkan diri kita. Kadang-kadang kita berkata pakaian itu kan sesuatu yang tidak begitu efek. Tapi sebenarnya mencerminkan sesuatu juga ya. Tadi kita ada singgung sedikit ya, bagaimana cara seorang wanita berpakaian, ya, menampilkan apa yang ada suatu pesan yang dia sampaikan. Dunia fashion hari ini miliar-miliar dolar ya, suatu dunia yang sangat besar. Dan itu ada efeknya. Mereka setiap kali, kenapa ada orang yang wah dia pakai baju ini, ada pesan apa yang disampaikan ya. Baju tertentu memberikan kesan apa? Kesan mewah. Ada baju yang memberikan kesan terhormat. Ada baju yang memberikan kesan oh ini orang yang siap ya, yang telah mempersiapkan diri dengan baik ya. Tapi ada juga baju-baju yang memberikan kesan oh saya ini orang yang terbuka, yang seksual, secara seksual terbuka misalnya. Amsal ada berbicara mengenai pakaian seorang pelacur gitu. Bukan hanya wanita, laki-laki juga ya. Laki-laki, ada tren laki-laki sekarang yang
saya ada lihat ya, anak muda yang celananya dipakai udah melorot ya, pantatnya kelihatan setengah misalnya begitu. Itu apa itu saudara kasih Tuhan? Itu menunjukkan pesan bahwa saya ini orang yang kacau sebenarnya, yang yang tidak ada disiplin sama sekali, dan kacau balau. Oh, saudara kasih Tuhan. Jadi tukar pakaian. Yakub bilang tukar pakaian ya, tukar pakaian. Rupanya pakaian mereka ada efeknya juga ya, memperlihatkan suatu sikap, attitude tertentu. Marilah kita bersiap dan pergi ke battle. Ya, marilah kita bersiap dan pergi ke battle. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, dan kita kembali refresh ya, rededikasi diri kita kepada Tuhan. Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Anting-anting yang ada pada mereka di sini bukan wanita ya, mereka di sini laki-laki di sini. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, jadi dari kata nezem itu ini anting-anting ya, jadi nezamim yang ada di beoznehem ada di telinga mereka, tapi mereka laki-laki, oznehem di sini. Jadi anting-anting pada laki-laki rupanya terkait dengan penyembahan berhala, saudara kasih Tuhan. Ya, terkait dengan penyembahan berhala. Jadi laki-laki janganlah pakai anting-anting. Ya, hari ini ada tren laki-laki pakai anting-anting. Ada anting hidung lah, sekarang ada lagi anting bibir, anting macam-macam, anting mata. Ya wow, nih kacau balau. Nah, kalau perempuan dia pakai anting di telinga, itu masih wajar gitu ya, masih wajar. Tapi kalau laki-laki, di sini kita lihat anting-anting pada laki-laki dikaitkan dengan penyembahan berhala rupanya. Oke, ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Anak-anak Yakub tidak dikejar. Oke, Tuhan masih lindungi mereka dalam kasih karunia-Nya. Ya, sekali lagi Tuhan intervensi ya. Jadi tema yang sering kita ulang-ulang adalah bahwa perlindungan Allah terhadap janji benih perempuan. Nah, janji benih perempuan ini kan ada dimulai di Kejadian 3 ayat 15. Tapi kemudian Tuhan lanjutkan, lalu Tuhan bilang keturunan Abraham. Jadi pertama keturunan perempuan, lalu keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Dan kita melihat bagaimana iblis mencoba menyerang, dan manusia, ya, manusia juga ada yang sebagian dipakai iblis untuk menyerang, tapi manusia yang ada di dalam garis janji itu sendiri penuh dengan kelemahan, sehingga melalui kelemahan iman, melalui kesalahan-kesalahan manusia, janji itu sering terancam. Abraham lemah iman, hampir terancam. Tuhan sudah bilang, tahun depan Sarah istrimu akan melahirkan. Sarah istrinya dikasih ke orang lain. Jadi, tapi Tuhan selalu melindungi ya, Tuhan intervensi di sini karena ini ada kaitan dengan keselamatan, saudara Tuhan. Dan di sini kita melihat juga anak-anak Yakub ya, dengan kasih karunia Tuhan lindungi, karena inilah yang akan menjadi bangsa Israel nanti. Ayat 6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Jadi nama Betel sebelumnya adalah Luz, belakangan diubah menjadi Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Jadi Allah, rumah Allah secara literal. El Betel ya, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Oke, jadi kembali dia di sana, dan dia kembali mengingat kebaikan Tuhan, dan dia kembali membenarkan dirinya dan keluarganya di hadapan Tuhan. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Oke, Deborah ya, jadi Deborah ini inang pengasuh Ribka yang mengikuti Ribka waktu dia di Pinang, waktu dia pindah dari Padan Aram ke Kanaan untuk menikah dengan Ishak. Kita ingat bahwa menyertai dia adalah seorang inang pengasuh namanya Deborah. Dan kita tidak tahu kenapa Deborah kok bisa bareng dengan Yakub di sini, dan ini memperkuat hipotesis atau pandangan yang memang Alkitab tidak ngomong secara langsung, tapi banyak orang berpikir, banyak teolog berpikir bahwa Ribka sudah mati, ya, Ribka sudah mati, dan itu kita bisa lihat dari berbagai hal. Misalnya Ribka tidak pernah suruh orang panggil Yakub pulang,
Ya, padahal Ribka janji kalau amarah kakakmu Esau sudah reda, aku akan uh, kirim orang panggil kamu pulang, tapi tidak pernah terjadi. Padahal Yakub anak favorit dia. Nah, jadi kemungkinan besarnya adalah bahwa Ribka sudah meninggal. Dan ketika Ribka sudah meninggal, maka ketika Yakub sampai ke Kanaan, sepertinya Deborah tinggal bersama dengan Yakub dan keluarganya. Dan di sini Deborah meninggal, tentunya sudah lanjut usianya. Dan seorang yang dikasih oleh keluarga itu sehingga dia dikuburkan di sini dan dikasih nama pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Ya, Tuhan ingatkan dia, Yakub, kamu sudah berubah nama loh. Kamu ini bukan Yakub lagi, kamu ini bukan tukang tipu lagi. Dan memang perlu waktu, saudara. Abraham saja imannya bertumbuh. Ya, demikian juga Ishak, demikian juga Yakub, dan demikian juga dengan kita masing-masing sebenarnya. Dan Yakub tadi kita lihat kadang-kadang kedagingan lama dia masih muncul. Pragmatisme dia, bagaimana dia tidak memikirkan masalah prinsip-prinsip Allah, tapi lebih kepada apa yang bisa mendapatkan hasil untuk saya. Tuhan ingatkan dia, Yakub, kamu sudah berubah, kamu sudah Israel sekarang. Dan sudah kasih Tuhan, bukankah itu yang terjadi kepada setiap kita ketika kita diselamatkan? Ya, kita diselamatkan, kita dikatakan lahir baru kan? Kapan seseorang dapat nama, saudara kasih Tuhan? Kita semua dikasih nama saat kita lahir oleh orang tua kita. Nah, ketika kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru sebenarnya. Menjadi ciptaan baru. Jadi kita punya identitas baru. Oke lah, mungkin nama kita masih sama ya. Nah, kalau orang zaman dulu ada yang ketika diselamatkan, dibaptis, dia ambil nama baru yang akhirnya disebut nama baptis. Ya, nama baptis. Jadi ketika dibaptis dia ambil nama baru. Dan ya boleh-boleh saja, tapi intinya lebih bukan masalah namanya, tapi masalah perilaku dan sikap dan sifat kita. Maka Israel itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi di pasal 30 berapa itu, 32 kalau saya nggak salah. Ya, di Peniel Tuhan kasih nama Israel, tapi di sini Tuhan kuatkan lagi. Ya, nama kamu Israel sekarang. Dan kita sudah bahas ya arti Israel di pelajaran yang lalu. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Sini ya, Allah yang maha kuasa, El Shaddai, ini dia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan pada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi saudara kasih Tuhan kembali menguatkan janji dia kepada Yakub. Dan apa yang bisa menjadi motivator bagi kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang bisa menjadi motivator yang kuat bagi kita untuk hidup penuh dengan iman? Adalah kalau kita terus ingat janji-janji Tuhan. Mengapa saudara Tuhan? Saya tidak akan saya tidak akan pura-pura bahwa hidup dengan iman itu gampang. Tidak. Kadang-kadang hidup dengan iman, kita mau lakukan firman Tuhan, itu kadang-kadang susah. Di dunia ini kita akan mengalami penganiayaan, kita akan dicemooh, kita kehilangan hal-hal yang kita anggap enak mungkin. Kita bisa kehilangan pertemanan, kita kehilangan opportunity, kesempatan-kesempatan. Banyak hal mungkin yang kita harus kehilangan kalau kita mau ikut Tuhan. Jadi bagaimana agar kita termotivasi? Ya, caranya adalah kita ingat janji Tuhan. Ya, janji Tuhan yang lebih hebat dari semua yang kita hilang itu. Kita kehilangan uang, ingat janji Tuhan apa? Janji Tuhan bahwa segala dunia ini akan menjadi milik kita. Ya, kita kehilangan apa lagi? Kehilangan teman. Ya, kita punya teman sejati dalam Kristus. Ya, jadi apapun kesulitan yang kita alami, ingat terus janji Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan Yakub di sini, janji-janji dia lagi. Yakub, Tuhan bilang, aku akan kasih kamu negeri ini, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Jadi, Yakub, kamu hidup aja benar di hadapanku. Gitulah, gitu ya. Segala motivasi, demikian juga mestinya kita. Kita punya janji yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Baiklah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Jadi sepertinya Tuhan menampakkan diri dalam suatu bentuk fisik kepada Yakub di sini ya. 14. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Bethel. Ya. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Bethel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar.
Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Oke, Ben-Oni artinya anak penderitaanku. Jadi on itu penderitaan atau kesakitan gitu ya. Ben-Oni anak penderitaanku, karena dia sangat sakit bahkan sampai mati. Apalagi zaman itu ya, bagi seorang wanita untuk melahirkan itu seringkali adalah perjuangan hidup dan mati. Wow ya, jadi saya masih ingat waktu istri saya melahirkan, dan dia juga bilang, wah itu perjuangan berat gitu ya. Dan setiap wanita yang pernah melahirkan saya rasa mengetahuinya. Ben-Oni katanya ya. Tapi apalagi zaman itu sampai meninggal dia. Ya. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya mungkin ayahnya tidak tega bahwa anak itu harus hidup dengan beban ya. Nama itu kadang-kadang jadi beban juga. Ya, kalau Ben-Oni seolah-olah diingatkan, ibu kamu mati gara-gara kamu gitu. Nah, berat. Jadi dikasih nama Benyamin. Ya, Benyamin artinya jauh lebih positif, yaitu putra tangan kananku. Yamin, tangan kanan. Ya, tangan kanan itu positif dalam Alkitab ya, karena kebanyakan orang punya tangan kanan. Tangan kanan itu adalah suatu tempat yang terhormat, suatu tempat yang penuh kuasa, dan Alkitab sering bicara soal tangan kanan Tuhan ya, dan sebagainya. Ayat 19, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Dan Rahel akhirnya mati, dan beberapa hal ya bisa kita catat mengenai kematian Rahel di sini. Nomor satu, kita masih ingat bahwa Rahel pernah mengancam, ya, berikan aku anak, ya, atau aku mati. Ingat ya, waktu dia belum punya anak sama sekali, Rahel pernah ancam Yakub, kasih aku anak kalau nggak aku mati katanya ya. Dan Yakub sampai marah, emangnya aku Tuhan bisa kasih kamu anak ya. Tapi Rahel di sini dia sepertinya lebih mementingkan punya anak ya, karena persaingan dia dengan Leah dan lain sebagainya. Dan memang pada masa itu wanita yang tidak punya anak itu dicemooh, tapi seperti dia lebih mementingkan itu daripada hidupnya bahkan. Dan ternyata benar. Akhirnya dia mati karena melahirkan. Tapi nomor dua, kita melihat juga bahwa Yakub pernah mengutuk ya, bahwa barang siapa yang mencuri terafim, ingat waktu si Laban cari terafim itu, dan Yakub tidak tahu Rahel yang ambil. Yakub pernah mengutuk, ya kamu cari aja, pada siapa ketemu terafim itu janganlah ya hidup ya. Jadi kita melihat di sini akhirnya ya memang kematian seorang itu di tangan Tuhan ya, tapi Tuhan memutuskan bahwa hidup Rahel sampai di situ. Ayat 21, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya. Dan ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Nah, di sini terjadi kesalahan lagi, saudara Tuhan. Terjadi kesalahan di mana Ruben adalah anak pertama dari Yakub. Ya, anak sulungnya, anak sulung biasa adalah anak yang dirasa spesial ya oleh orang tua, karena ya anak pertama, gitu, anak pertama. Saya sendiri anak sulung, tapi orang tua yang baik tentunya tidak akan favorit, maksudnya hanya mengasihi anak sulung ataupun hanya mengasihi anak bungsu juga salah ya. Dan saya juga punya anak, saya juga punya anak sulung ya. Semua anak saya kasihi, masing-masing ada spesialnya gitu ya. Kebetulan anak saya ada 3 gitu, jadi ada yang sulung laki, yang bungsu laki. Jadi sulung kan spesial karena pertama, bungsu juga spesial karena terakhir. Nah, yang tengah saya juga spesial karena dia yang perempuan gitu. Jadi saya sering bilang sama anak-anak saya, kalian semua spesial gitu. Tapi ya berapapun jumlah anak Anda dengan konfigurasi yang bagaimanapun ya, ya mestinya semuanya spesial. Namun demikian kita melihat di sini Ruben ya, anak pertama, anak sulung, biasanya ada pengharapan ya, dan di banyak kultur ada harapan yang besar ditaruh kepada anak-anak yang sulung. Tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Jadi dia berzina dengan gundik ayahnya pula. Wah, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya macam-macam.
ada semacam pandangan bahwa dengan matinya Rahel, ingat bahwa Rahel itu kan istri favorit. Jadi tentunya mayoritas dari perhatian, kasih sayang, kelemah lembutan Yakub itu ditujukan pada Rahel. Lalu nomor 2 setelah itu kepada siapa? Nomor 2 kepada Lea tentunya, karena Lea adalah istri resmi ya. Nah, Zilpa dengan Bilha ini bisa dibilang semacam apa? Semacam korban juga, karena mereka dipaksa ya, kan tidak ada pilihan, dipaksa menjadi gundik gitu. Nah, menjadi gundik ini tidak enak juga sebenarnya, karena memang akhirnya melahirkan anak untuk suami mereka, sebenarnya untuk tuan mereka, untuk nyonya mereka, karena anak mereka dihitung punya nyonya mereka gitu. Tapi mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang yang sama dari sang suami ini yang ya, tidak mendapat kasih sayang yang sama karena status mereka kan di bawah istri. Jadi mereka kayak dianggap semacam apa ya? Semacam objek gitu. Dan kita bisa memahami ya bahwa mungkin gundik-gundiknya Yakub ini sebenarnya mendambakan, mungkin Bilha mendambakan kasih sayang yang sejati. Dia lihat bagaimana Yakub benar-benar mengasihi Rahel, dia menginginkan itu. Toh saya juga istri dia dalam pengertian itu, saya gundik dia gitu ya. Dan tentu ketika Rahel masih hidup, semua orang tahu Rahel favorit dia dan lain sebagainya. Nah, ketika si Rahel meninggal, bisa ini sekedar teori tentunya ya, bisa jadi timbul di hati Bilha semacam pengharapan bahwa mungkin sekarang setelah tidak ada Rahel, kasih sayang Yakub akan beralih kepadaku gitu ya, kasih sayang Yakub beralih kepadaku. Namun ternyata tidak terjadi, dan ketika itu tidak terjadi, ada suatu kekosongan, mungkin suatu kehampaan dan jadi kepahitan dalam diri Bilha dan lain sebagainya yang menyebabkan akhirnya dia selingkuh dengan Ruben ya, ya. Dan Ruben juga ya berbuat salah, tapi apapun itu tentu suatu kesalahan. Kita mengatakan ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tapi ya, hanya mengeksplorasi ya hal-hal yang tidak dicatat memang ya, bisa saja ya, tapi bisa juga salah sih gitu. Ya akhirnya Ruben secara karakter ya Tuhan sisihkan dari tanggung jawab besar menjadi penerus Mesias. Simeon dan Lewi ya tadi di pasal sebelumnya juga Tuhan sisihkan karena kekerasan mereka. Akhirnya nanti akan jatuh kepada anak keempat, yaitu Yehuda gitu ya. Nanti kita akan lihat. Ayat 23, anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda. Jadi tadi Ruben ya sudah kita coret karena kesalahan ini, Simeon kita coret, Lewi kita coret karena kekerasan mereka. Akhirnya Yehuda nanti. Yehuda yang akan menonjol. Yehuda, Isakar dan Zebulon, anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Yusuf juga akan menonjol dalam cerita selanjutnya. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali, dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Ingat, terakhir waktu masalah berkat memberkati itu kan Ishak sempat bilang, aku tidak tahu kapan aku akan mati. Tapi ternyata dia masih hidup puluhan tahun kemudian. Yakub di Padan Aram 20 tahun, kemudian di sini entah sekian lama lagi. Ada yang berkata hidup dia masih sekitar 30-an tahun lagi ya setelah dia memberkati Yakub di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun tahu kapan kematian kita di tangan Tuhan. Ada orang yang kelihatan sudah hampir mati, nggak mati juga. Dan ada orang yang sehat walafiat dan ternyata cepat mati dan sebagainya. Namun ketika waktunya tiba, ayat 29, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kematian bukan akhir segala-galanya, saudara. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Ya, jadi mereka sama-sama menguburkan ya. Oke, masuk ke pasal yang ke-36. Inilah keturunan Esau, yakni Edom. Ya, Edom itu artinya merah, dan akhirnya dia mendapat nama ini karena masalah kacang merah, dan juga akhirnya dia tinggal di daerah yang namanya Edom di sini. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Helon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi.
dan Basmat anak Ismail adik Nebayot. Oke, dan ada sebagian orang menyerang Alkitab dengan berkata namanya di sini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu di Kejadian pasal, coba kita lihat di sini ya. Mesti cari dulu 20-an yang dikatakan dia menikah di mana? 26. Ya, Kejadian 26 ayat 34. Coba kita lihat di sini. Ini 36 ya, 36 jadi 26. 26 ayat 34 dikatakan ketika Esau telah berumur 40 tahun ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon. Jadi coba kita lihat ya di sini di pasal 26 dikatakan Yudit anak Beeri orang Het. Lalu ada Basmat anak Elon orang Het. Oke. Dan kemudian belakangan istrinya ada 3 di pasal 28 ayat 9. Dan ingat ketika dia sadar bahwa bapaknya ibunya nggak suka dengan orang Kanaan, dia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat anak Ismail. Ya. Oke, nah perhatikan kita kembali lagi ke pasal 36. Kembali ke pasal 36. Lalu di sini dikatakan Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan, jadi saya ada anak Elon orang Het dan Oholibama anak Ana anak Zibeon orang Hewi. Nah, sepertinya ada perbedaan di sini dan sepertinya ada kontradiksi dan Basmat anak Ismail. Nah, tapi tidak ada kontradiksi karena begini. Pada zaman itu orang sering punya lebih dari satu nama, ya, punya lebih dari satu nama. Jangankan waktu itu, sekarang saja orang punya lebih dari satu nama, ya kan? Ada nama depan, nama tengah, nama belakang kadang-kadang. Dan lebih parah lagi karena di waktu itu ya kadang-kadang orang ganti nama. Nah, sering, maksudnya bukan kadang-kadang saja, sering. Ketika misalnya seseorang mengalami peristiwa hidup ya, seperti Yakub berubah menjadi Israel, kan beda total. Abraham menjadi Abram, dan sebagai Sarai menjadi Sarah. Jadi bukan hanya orang bisa punya lebih dari satu nama waktu itu, orang juga sering ganti nama gitu. Sering ganti nama. Jadi bisa saja istri-istrinya Esau misalnya ganti nama. Itu satu kemungkinan, ganti nama. Atau mereka dari awal punya lebih dari satu nama ya. Bisa saja ketika mereka menikah, mereka punya lebih dari satu nama dan sebagainya. Jadi kita bisa memahami, jadi yang disebut sebagai Basmat, ya, anak Elon, itu sama dengan ada anak Elon. Ya. Ini yang nomor 2, yang nomor 2. Ya. Nah, Basmat anak Elon kan ada anak Elon. Kemudian Oholibama kalau begitu yang nomor 1 Oholibama atau Basmat anak ya Yudit ya. Yudit anak Beeri sama dengan Oholibama anak Ana. Nah, jadi Ana itu nama lain Beeri juga begitu. Jadi bapaknya juga punya 2 nama di situ. Dan kemudian yang disebut Mahalat anak Ismail sama dengan Basmat anak Ismail. Jadi ini hanya perubahan nama, jadi nggak ada masalah gitu. Ayat 4, Ada melahirkan Elifas bagi Esau. Nah, karena kebetulan tadi di pasal 35 si Yakub dan Esau sama-sama menguburkan ayahnya Yakub, ayahnya Ishak, gitu, ayah mereka Ishak, dan ada kesempatan bagi mereka untuk saling tukar informasi tentang keluarga masing-masing. Ya, saya sudah pernah singgung waktu Abraham meninggal kan, Ishak dan Ismail kumpul. Menguburkan bapaknya, dan di situ mereka pasti tukar-tukar cerita keluarga kamu sudah gimana. Nah, saya ingat waktu itu belum ada Facebook, nggak bisa cek nih foto Facebooknya gimana, belum ada. Event-event seperti itu yang menghadirkan keluarga, dan di sini tentu mereka tukar-tukar cerita. Esau cerita anak saya, cucu saya, cicit saya gimana dan sebagainya. Yakub juga cerita, dan informasi yang didapat oleh Yakub tentang Esau inilah yang diteruskan sampai ke Musa dan sampai kepada kitab Kejadian ini ya. Ada melahirkan Elifas bagi Esau dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan.
Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sekali lagi, dia meninggalkan tanah perjanjian Tuhan, dan ini memperlihatkan bahwa Tuhan tidak salah memilih Yakub. Nah, Yakub adalah orang yang setia. Esau dia lebih pragmatis lagi daripada Yakub, ya. Dan dia tidak merasa penting untuk tinggal di Kanaan. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, jadi mengingatkan kita akan waktu itu Abraham dengan Lot, ya, dan Lot juga membuat keputusan yang salah. Tapi sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat membuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Dan akhirnya Edom menjadi bangsa yang banyak disebut dalam Alkitab, ya, menjadi tetangga Israel salah satunya. Tapi di banyak kesempatan Tuhan suruh orang Israel untuk tetap menghormati Edom. Bahkan ketika Musa dan Yosua waktu itu mau masuk ke tanah Kanaan, nah mereka lewat negeri Edom, di kitab Ulangan Tuhan bilang, dan bilangan, kamu nggak boleh serang Edom. Ya, itu saudara kamu, aku sudah kasih pegunungan Seir kepada mereka. Ya, jadi ayat 9, inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Jadi dari Esau keluar beberapa bangsa. Nomor 1 Edom, nomor 2 Amalek. Nah, ini sangat menarik karena Edom, ya, Edom masih dihormati oleh orang Israel. Tuhan bilang jangan kamu serang, ya, lain sebagainya. Tapi Amalek ini juga anaknya Esau begitu. Jadi Amalek berasal dari Esau juga, tapi Amalek berbeda. Amalek ternyata menjadi bangsa yang sangat agresif dan banyak seringkali menyerang Israel, sehingga Tuhan menyisikan Amalek untuk ditumpas. Untuk ditumpas, ya. Jadi bayangkan, Yakub dan Esau itu adalah anak kembar. Dan secara duniawi, awalnya Esau kelihatan lebih hebat. Nomor 1 dia yang sulung, ya, dia hebat berburu dan lain sebagainya, sukses, ya, istri ada 3, bagi sebagian orang itu sukses kan, istri 3 dan lain sebagainya. Yakub, ya, Yakub istrinya 4, ya, lebih banyak lagi. Oke, tapi enggak lah, kita nggak ngomong itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, yang satu mengejar Tuhan, ya, ingin diberkati oleh Tuhan, ingin dekat kepada Tuhan. Yang satu tidak ada kita baca sedikit pun Esau punya ketertarikan pada hal rohani sama sekali. Tidak ada sekalipun dia berdoa sama Tuhan, tidak ada satu kali pun dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan sebagainya. Tidak ada. Dia adalah orang yang murni kedagingan, saudara. Dan akhirnya Tuhan memberkati Yakub, ya, dan itu belum kelihatan. Dari zaman hidup Yakub dan Esau belum kelihatan. Bahkan Esau terlihat hebat. Dia punya 400 orang waktu itu di pasal 33. Ya, Yakub masih merendahkan diri, ya, tuanku dan sebagainya. Tapi berkat Tuhan itu jangka panjang. Akhirnya dari Yakub keluar siapa? Israel. Dari Esau keluar siapa? Amalek, Edom. Wow, ya. Nanti kita akan lihat. Sambil Anda bisa memikirkan siapa keturunan Esau yang paling terkenal dan siapa keturunan Yakub yang paling terkenal. Nah, Anda bandingkan nanti. Ayat 13, inilah anak-anak Rehuel. Nahat, Zerah, Syama, dan Miza, itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Oke, nama-nama ini tidak terlalu penting sepertinya bagi kita hari ini, tapi ingat, Alkitab bukan ditulis hanya untuk kita saja di tahun 2020. Alkitab ini sudah ditulis dari kapan-kapan dan berguna bagi semua orang sepanjang zaman. Tentu bagi orang-orang zaman itu ini penting gitu, ya. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu, anak-anak anak Zibeon yang melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Dari yang sudah kita singgung, dari semua nama ini yang paling terkenal adalah Amalek. Karena nanti belakangan banyak konflik dengan Israel. Di zaman Saul, Tuhan bilang, Tuhan perintahkan Saul basmi mereka, tapi Saul gagal, ya, dia tidak taat. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, itulah keturunan Ada.
Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Nah, ini berbalik ke Seir. Seir itu bukan Edom, tapi belakangan kawin campur dengan jadi seperti tadi Sikem hampir mengasimilasi Yakub kalau Tuhan tidak intervensi. Dan tapi Seir berhasil mengasimilasi Esau gitu, sehingga akhirnya Esau dan Seir menjadi sama gitu. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Oke, sebentar, sekarang ayat 23 ya. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana. Kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Oke. Ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau bapa orang Edom. Oke, banyak di antara nama ini yang tidak begitu familiar bagi kita karena kita sudah jauh sekali dari mereka dan mereka tidak terlalu penting ya melakukan apa-apa. Saya yakin di kekekalan nanti kita akan tahu lebih banyak, kita akan tahu, oh Tuhan kenapa engkau catat ini ya. Dan apa saja yang mereka lakukan yang mungkin di zaman Musa diketahui oleh mereka yang hari ini bagi kita tidak terlalu menarik. Tapi ingat semua firman Tuhan dituliskan ya untuk ini ya, untuk kepentingan kita. Dan salah satu kepentingannya adalah begini. Kita jauh lebih tahu keturunan Yakub daripada keturunan Esau. Nah, keturunan Esau dikasih namanya saja kita, siapa ya gitu kan. Siapa itu Magdiel? Siapa itu Iram? Kita nggak begitu tahu. Tapi keturunan Yakub kita tahu. Siapa? Daud, Yehuda, ya, Yosua, wow, tokoh-tokoh iman semuanya. Kita tahu. Mungkin ada bilang, lah jelas lah, kan dicatat di Alkitab. Nah, itulah poinnya. Poinnya adalah keturunan Yakub sebagai orang beriman dan keturunan yang beriman, namanya tercatat dalam Alkitab. Loh, kalau saya kan nggak tercatat dalam Alkitab. Tidak perlu tercatat dalam Alkitab. Anda bisa tercatat dalam kitab kehidupan. Anda bisa tercatat dalam kitab di sorga. Nah, sedangkan orang yang tidak beriman, tidak dicatat dalam kitab kehidupan. Dan dalam kekekalan nanti, tidak peduli. Mungkin si Magdiel, ingat tadi dikatakan, Esau sudah punya raja-raja. Tadi saya coba-coba hitung secara sekilas ada sekitar 8 raja. 8 raja sudah disebutkan di sini. Mungkin saya salah hitung, tapi 8. 8 raja sudah dicatatkan. Israel belum punya raja waktu itu. Jadi di awalnya terlihat Esau jauh lebih hebat, saudara. Sepertinya janji Tuhan akan gagal. Kan dikatakan Esau akan menghamba kepada Yakub. Sepertinya gagal. Karena di sini Esau sudah hebat. Raja-raja sudah ada. Tapi kita lihat dari sudut pandang
Itu kan dari sudut pandang waktu itu. Tapi 2000 tahun kemudian, 3000 tahun kemudian, hari ini siapa yang tahu raja-raja ini? Nggak ada yang tahu. Tapi kita tahu tentang Daud, kita tahu tentang Salomo, kita tahu tentang. Jadi begini, ini juga suatu pelajaran. Walaupun kita nggak kenal semua orang ini, itu pun pelajaran, saudara. Bahwa kita tidak kenal mereka itu pelajaran. Kenapa? Artinya di dunia ini Anda bisa hebat. Siapa orang hebat di dunia ini sekarang? Steve Jobs mungkin, pendiri Apple. Jack Ma, orang hebat kan? Bill Gates. Tapi kalau mereka tidak diselamatkan, saudara, apa yang akan terjadi 3000 tahun lagi? 4000 tahun lagi, dalam kekekalan nanti. Siapa yang kenal mereka? Sehebat-hebatnya manusia sekarang. Sehebat-hebatnya manusia sekarang. Jadi raja kah, jadi apakah? Tapi kalau dilihat dari kekekalan, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak ada dalam kitabnya Tuhan, dia tidak bergantung pada Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Ya. Dan tadi saya sudah tanya, siapa keturunan Esau yang paling terkenal? Ya. Herodes. Herodes adalah ini ya. Herodes. Mana ini? Saya cariin dulu deh. KJV. Oke. Jadi Herodes adalah seorang Edom, ya, disebut Idumea ya. Idumea dari Edom. Ya. Oke, dan Herod adalah keturunan Esau, keturunan Edom yang paling terkenal. Siapa keturunan Yakub yang paling terkenal? Yesus Kristus. Dan Herod berusaha membunuh Yesus Kristus. Kalau Anda boleh pilih, Anda mau keturunan Anda mau menjadi seperti Yesus Kristus atau keturunan Anda mau menjadi seperti Herodes? Ya, saya tahu saya akan pilih menjadi seperti Yesus Kristus. Memang ya Mesias sudah datang, ya tidak mungkin lagi ya kita menjadi nenek moyang Mesias, tidak mungkin lagi. Tapi ya, prinsipnya sama. Prinsipnya adalah keputusan kita hari ini bisa mempengaruhi anak cucu kita. Oke, baik, saya rasa stop sampai di sini. Ya, waktu kita sudah hampir 1,5 jam, jadi sudah sampai ke pasal 36. Dan pelajaran berikutnya nanti pasal 37 kita masuk ke babak baru di dalam kitab Kejadian. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami kiranya. Ada banyak pelajaran yang bukan hanya sekedar untuk kami hafal dan lain sebagainya, tapi untuk kami jalani dalam hidup ini. Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, sampai berjumpa Maranatha.